Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, keren. Malam hari ini kita akan belajar banyak dengan Kak Adi Kitana. Beliau seorang pakar dalam bidang musik, ya, lagu, mencipta tepuk sendiri dan segala macam ya. Dan kebetulan malam hari ini temanya agak beda dikit, yaitu teknik membuat tepuk. Bukan membuat lagu ya, nanti buat lagu besok lagi ya. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja sambut Kak Adi Kitana. Silakan Kak Adi, mangga. Baik, terima kasih Kang Hedi yang selalu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah senang sekali malam hari ini Kak Adi bisa ketemu lagi dengan semuanya untuk belajar sama-sama. Jadi hari ini sesinya mungkin pertanyaannya ada, tapi nggak usah terlalu banyak, Kang Hendy. Kita akan lebih banyak untuk justru sesi praktek mereka mencoba ya. Kesempatan waktu yang agak panjang nanti kita berikan kesempatan untuk kita berkarya langsung, kita apresiasi langsung. Oke. Syukur-syukur nanti Kang Hendy menyediakan banyak hadiah untuk peserta malam hari ini. Ya. Oh banyak ini, hadiahnya nanti masuk surga bareng-bareng. Hadiahnya boleh diambil ya. Kalau masalah hutang piutang nanti sama-sama ya, datang ke saya aja nggak apa-apa. Kita nangis bareng-bareng ya. Ya, memang seperti disampaikan Kang Hendy, biasanya Kak Adi lebih banyak menyampaikan materi cipta lagu anak, dan khusus malam hari ini menyambut Ramadan ceria bersama anak-anak kita, putra-putri, murid-murid kita, santri-santri cilik kita barangkali ya. Kita akan coba mengasah kepekaan, keberanian kita untuk berkreasi, khususnya mencipta tepuk. Jadi tidak seperti biasanya, tetapi sebenarnya tepuk itu sangat dekat dengan lagu ya. Karena tepuk itu adalah salah satu unsur musikal yang masuk kategori ritme atau irama ya. Jadi kalau kita mengenal irama, kita bisa mengembangkan berbagai permainan tepuk itu dengan lebih mudah. Tidak ada yang sulit untuk berkarya seperti ini, tidak butuh ilmu. Kalau Kang Hendy bilang Kak Adi serba bisa, enggak juga. Ya, karena sebenarnya yang seperti ini nggak usah terlalu rumit kita mempelajarinya, asal mau praktek, sering berkarya, insya Allah akan bisa. Ya, kita akan menjadi lebih matang ketika kita banyak berkarya. Jam terbang dan terus berkarya akan membuat kita punya kepekaan. Jadi dengar sesuatu, dapat masukan sedikit saja, kita sudah bisa menciptakan berbagai permainan, tepuk dan seterusnya. Ya, dan mungkin izinkan dulu Kak Adi share screen, Kang Hendy. Sudah ya? Sudah jadi host. Sebentar, ini perlu audionya saya nyalakan dulu. Ya. Saya izin on cam dulu nih, biar jaringannya bagus. Siap. Jadi teknik pengembangan tepuk edukatif ini bisa dilakukan siapapun, utamanya kita yang memang sering mendampingi anak-anak itu biasanya punya kepekaan lebih tinggi ya. Saya sering dapat inspirasi itu belakangan justru dari teman-teman mahasiswa ya, para mahasiswa saya. Itu idenya keren-keren ya di dalam pengembangan permainan seperti tepuk edukatif ini. Kita samakan dulu persepsi kita yang kita lakukan di dalam pengembangan kegiatan ini adalah tepuk edukatif, karena tepuk itu sangat bermacam-macam. Dan tepuk itu identik dengan aktivitas yang menyenangkan, ya kan? Kalau Anda tepuk tangan secara spontan, itu menunjukkan bahwa ada respon positif, respon yang membahagiakan yang Anda rasakan untuk diekspresikan. Akan sangat jarang kita temukan ketika orang bersedih malah tepuk tangan kan. Jadi tepuk tangan ini selain ekspresi jujur sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan, dia juga menarik secara kuat supaya orang-orang yang ada di sekitar yang ikut terlibat itu kemudian terbawa dalam suasana emosi yang gembira pula, yang bahagia pula. Ya. Dan kita coba tengok ya, tepuk. Oke. Ini bisa saya fullkan dulu ya, sebentar. Oke, sip. Jadi lebih full.
Tepuk itu macam-macam ya, tetapi tepuk yang banyak kita kembangkan di dalam permainan edukatif itu didominasi tepuk tangan. Ya. Namanya juga tepuk tangan. Tepuknya bertemunya dua telapak tangan kita. Bisa divariasikan kalau kita tepuk berkelompok, ini asik juga. Jadi kalau misalnya suatu saat ayah bunda membuat permainan berkelompok dengan anak-anak, tepuknya itu bukan telapak tangan kita ketemu telapak tangan kita yang lain, tetapi telapak tangan kita mungkin bertemu dengan telapak tangan teman di sebelah dan seterusnya. Itu variasi ya, menarik juga. Tapi dominasinya tetap tepuk tangan, bukan tepuk yang lain. Apakah tidak boleh tepuk yang lain? Tentu saja boleh ya. Kang Hendy, Kang Deden juga punya beberapa contoh tepuk yang itu bisa dilakukan dengan menepuk bagian tubuh yang lain. Misalnya tepuk paha, tepuk pundak, ya, dan seterusnya. Ya, itu bisa digunakan sebagai variasi yang lainnya. Oke, saya ingin memulai permainan ini dengan sebuah lagu ya. Mungkin sebagian besar sudah kenal lagu yang satu ini. Ini lagu karya saya yang sudah sangat lama. Judulnya juga Tepuk Tangan kebetulan. Ya, kita coba tengok dan cermati sebentar. Yang sudah pernah mengenal lagu ini, kita sama-sama nyanyi di awal pertemuan ini ya. Ayo, yuk. Ambil tepuk tangan boleh? Untuk membangun. Tadi kan tepuk tangan itu menghadirkan kebahagiaan ya. Siap yuk. Siap semuanya. Tepuk tangan direntangkan. Silakan di dadamu. Ayo kanan, ayo kiri, berputar melompat. Hai, hai. Oke. Itu contoh sebuah lagu yang dihubungkan dengan tema tepuk tangan ya. Umumnya anak-anak itu akan semakin bersemangat melakukan sesuatu kalau diiringi dengan tepuk tangan. Salah satu aktivitas yang paling sering diiringi dengan tepuk tangan adalah aktivitas bernyanyi. Ya, kenapa begitu? Karena kebanyakan guru TK kita tidak bisa memainkan alat musik. Ya, maka alat musik yang paling murah meriah dan itu sangat membantu untuk membangun mood positif anak-anak bernyanyi adalah apa? Tepuk tangan. Tapi kalau Bu Guru, Pak Guru bisa main gitar, main keyboard, itu akan lebih menarik. Meskipun demikian, tepuk tangan tetap menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan bagi mereka yang ahli musik sekalipun ya. Kak Adi kalau di lapangan ya sering lebih praktis daripada bawa gitar, bawa apa dengan anak-anak. Yuk sambil tepuk tangan saja. Banyak sekali lagu-lagu yang dibuat dengan tema-tema tepuk tangan ya. Ayah Bunda misalnya nanti bisa juga buka channel YouTube Kak Adi, ada banyak lagu anak-anak di sana, sebagian diantaranya bertema tepuk tangan, yang digunakan untuk membuka pelajaran, ice breaking, dan seterusnya. Ya, banyak ada di sana. Salah satu yang ingin saya tampilkan lagi, selain karya Kak Adi, tepuk tangan, ya, ini ada sebuah karya yang keren juga, dari sahabat saya, Kak Ruby. Beliau juga banyak menciptakan lagu-lagu anak-anak ya. Saya ingin memperkenalkan beliau, ini karya beliau yang alhamdulillah kemarin direkam di studio Kak Adi juga. Kita produksi di studionya Kak Adi. Dan ini mudah-mudahan sih ada beberapa teman yang sudah pernah dengar ya, karena CD-nya pun sudah beliau edarkan ya. Judulnya Tepuk Arah. Jadi tepuk itu keren pokoknya. Bisa digunakan untuk mengajarkan apapun, termasuk konsep-konsep sederhana semacam arah. Bagi anak-anak menarik itu ya. Itu permainan yang menggairahkan buat anak-anak. Coba kita dengarkan lagunya. Sebentar. Oke, saya klik. Ya. Bintang yang Kak Adi ketik di situ artinya itu tepuk, jumlah tepuknya. Kalau 2 ya berarti. Siap semuanya? Tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk depan, tepuk belakang, tepuk atas, tepuk bawah,
Tepuk banget, kanan, yuk. tepuk kiri, tepuk depan, tepuk belakang, tepuk atas, tepuk bawah. Ayo tepuk banyak sekali. Tepuk, tepuk banyak sekali. Tepuk, tepuk senang sekali. Tepuk, tepuk banyak sekali. Tepuk, tepuk senang sekali. Oke, itu lagunya ya. Keren sekali dari Kak Ruby. Mudah-mudahan Kak Ruby menikmati juga pertemuan ini ya. Nanti di YouTube-nya barangkali ketika di-share saya akan japri beliau, dan ini jadi sebuah kontribusi yang mudah-mudahan sangat positif ya, karena lagu-lagu Kak Ruby itu keren, mudah diikuti dan menghadirkan emosi-emosi yang membahagiakan. Sebagian besar lagunya Kak Ruby itu penuh semangat ya. Saya juga suka dengan lagu karya beliau. Terima kasih Kak Ruby. Baik, kita lanjut sekarang. Ya. Teman-teman sekalian, ayah, bunda, kayaknya sebagian besar bunda ya, Kang Hendy ya. Iya. Ya, ini Kak Adi akan mulai dari sini dulu. Manfaat tepuk tangan. Tentu saja tidak terbatas hanya 6 nomor ini ya. Oleh karenanya Kak Adi sisihkan di situ yang nomor 7 itu yang paling banyak gitu ya. Dan lain-lain. Salah satu misalnya kita kupas satu persatu. Tepuk tangan itu punya manfaat untuk membangun suasana hati yang gembira. Ya, oke, anak itu diajak tepuk tangan biasanya cepat larut, cepat terlibat dalam suasana emosi yang intens, dalam kegembiraan yang dihadirkan dan dibangun oleh gurunya bersama teman-temannya yang lain. Ya, anak-anak yang dengan ikhlas, dengan spontan melakukan tepuk tangan itu kan biasanya akan hadir dalam ekspresi yang penuh keceriaan ya. Seperti bu gurunya yang suka tepuk tangan. Jadi bu guru yang suka tepuk tangan insya Allah bahagia ya. Yang kedua, tepuk tangan itu menjadi reward dan penguatan positif. Ya, kita sering ya kalau memberi semangat kepada anak-anak itu salah satu bentuk dukungan kita biasanya melalui tepuk tangan. Apalagi kalau mereka berlomba, berkompetisi ya, berkompetisi tentu saja kompetisi yang boleh didukung dengan tepuk tangan. Soalnya ada kompetisi yang justru penonton harus diam ya. Kadang-kadang kita nggak bisa bedakan ya. Saya sering misalnya di dalam lomba menyanyi itu, di tengah-tengah ada peserta yang menyanyi, para pendukungnya tepuk tangan keras-keras. Ini justru sebenarnya tidak boleh ya. Ini justru mengganggu ya. Seolah-olah kasih supporter ya. Kalau tarik tambang, lomba lari, nah itulah boleh kita berikan dukungan, reward, penguatan positif dengan tepuk tangan. Jadi manfaat kedua tepuk tangan itu menjadi reward dan penguatan positif untuk anak-anak ketika mereka melakukan sebuah aktivitas. Salah satu contohnya saat mereka berkompetisi secara positif dengan teman-temannya. Yang ketiga, tepuk tangan itu memberi semangat beraktivitas. Ya, memberi semangat beraktivitas. Jadi kalau Anda melakukan sebuah kegiatan, lalu ada teman-teman lain yang mengiringi dengan tepuk tangan, kita biasanya akan lebih semangat. Ini sesuatu yang agak berbeda dengan yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu ditujukan betul untuk memberikan dukungan. Tapi biasanya kalau yang ini kita bisa lakukan bareng-bareng saat kita terlibat dalam sebuah kegiatan. Lalu yang keempat, manfaat tepuk tangan yang lain adalah mengembalikan konsentrasi anak. Ya, ini sering kita lakukan kan. Jadi misalnya kalau di tengah bunda mengajar atau membersami anak-anak, kita lihat anak-anak sudah tampak jenuh. Anak-anak fokus mereka itu kan nggak pernah, konsentrasi mereka nggak pernah lama ya, tidak bisa bertahan panjang seperti kita. Ada teori yang mengatakan konsentrasi mereka itu berbanding lurus dengan usia mereka. Jadi semakin kecil ya, maka daya kemampuan mereka berkonsentrasi pun kecil ya. Dan itu tidak salah sepenuhnya saya pikir ya. Anak 2 tahun diajak beraktivitas selama 10 menit itu rasanya sudah sesuatu yang sulit sekali ya. Jangankan 10 menit, 5 menit juga sudah susah. Nah, oleh karenanya ketika kita menemui hal-hal seperti ini pada saat kita membersamai anak-anak, mengajar mereka, tepuk tangan sangat bermanfaat, berfungsi untuk mengembalikan konsentrasi mereka yang mulai teralihkan. Ya, coba Bunda bayangkan saat kita menyampaikan sesuatu, anak-anak terus mulai
asik sendiri dengan dirinya, mungkin pegang mainannya, mulai ngobrol dengan teman, dan seterusnya. Lalu Bunda pancing dia dengan satu permainan tepuk, misalnya tepuk yang sangat sederhana ya. Kak Adi suka melakukannya. Ini dasar tepuk dan juga masuk kategori tepuk simbolik. Misalnya tiba-tiba Bunda bilang tepuk satu, itu anak yang tadinya asik bermain, dia akan teralihkan segera dalam waktu yang sangat cepat. Ya, kalau dia mungkin kaget gitu ya, karena awal dia asik, tiba-tiba bu gurunya kita bilang tepuk satu, itu di awal, pertama, kedua. Tapi ketika kemudian dia perhatikan, dia akan fokus kembali ke situ. Apalagi kalau permainannya didesain khusus untuk memang membetot atau menarik perhatian, konsentrasi anak untuk kembali pada kita. Nanti di dalam contoh-contoh permainan tepuk dan ragam permainan tepuk edukatif akan kita kupas ya. Oke, kemudian yang kelima, Bunda sekalian, manfaat permainan tepuk itu adalah menjadi media membangun kekompakan tim. Ya, menjadi media membangun kekompakan tim. Ya, kita sering membuat aktivitas-aktivitas dalam kelompok-kelompok, ya, tim kecil gitu ya, supaya membiasakan mereka untuk terbiasa juga beradaptasi dengan teman-temannya, kemudian bersinergi dengan teman-teman yang berbeda-beda, yang punya sifat sangat beragam ya. Ini mendidik mereka untuk bisa hidup bersama-sama secara lebih baik pada masa dewasanya nanti. Dan tepuk tangan itu membangun mereka menjadi sebuah tim yang lebih baik. Ya. Oke, kemudian yang keenam, manfaat tepuk tangan adalah menjadi stimulasi kecerdasan anak. Ya, stimulasi apa? Banyak hal ya. Kecerdasan motorik pasti ya. Kalau kita belajar pada orang-orang yang paham betul tentang ilmu syaraf-syaraf, ya, telapak tangan manusia itu dan telapak kakinya tentu saja adalah salah satu tempat, salah satu bagian tubuh yang memiliki titik-titik syaraf yang penting berkumpul di sana. Oleh karenanya ketika dengan hati yang bahagia, dengan ritme tertentu kita melakukan tepuk tangan itu secara tertata ya, secara ritmis begitu, maka tepuk tangan kita itu akan menghidupkan beberapa syaraf-syaraf penting di dalam tubuh kita. Barangkali itu juga akan bisa memantik pada aspek-aspek kecerdasan yang lainnya lagi ya, secara motorik begitu. Kemudian secara musikal tadi, saya katakan di awal tadi bahwa tepuk itu adalah bagian dari unsur musik juga. Jadi unsur musik itu kan ada nada ya, pitch, ya, naik turunnya suara, itu masuk kategori yang pertama. Nada ketika disusun menjadi melodi. Ini akan menghaluskan budi anak, menghaluskan nilai-nilai estetika, sehingga kalau anak-anak, makanya Kak Adi tidak setuju sepenuhnya kalau lagu anak-anak itu harus ceria semuanya. Sesekali Anda perlu mengenalkan lagu anak-anak yang lembut, karena nada-nada yang syahdu, yang lembut itu punya manfaat yang berbeda dengan lagu-lagu yang ceria. Lagu yang ceria dibutuhkan, oke, ya. Tetapi lagu-lagu yang lembut jangan diabaikan. Ketika kita terus-menerus hanya memilih lagu-lagu yang ceria saja buat anak-anak, tentu ada aspek-aspek yang hilang yang kita harapkan juga tumbuh berkembang pada diri seorang anak. Maka sekali lagi, kalau dikembalikan pada stimulasi kecerdasan anak secara musikal, tepuk itu luar biasa ya. Karena tepuk adalah bagian dari unsur musikal yang kedua, bukan yang nada atau melodi, tetapi yang irama, ritme, ketukan, atau panjang pendeknya suara itu dibunyikan, yang itu akan membentuk sebuah irama tertentu. Dengan irama inilah seseorang menjadi lebih bersemangat ketika melakukan aktivitas motorik. Ya, kita lihat misalnya anak-anak, bahkan Bunda sendiri, kalau senam misalnya melakukan aktivitas dengan iringan musik atau tanpa iringan musik, tentu ini berbeda. Senam, tari, itu contoh yang paling nyata. Ketika kita menari hanya diiringi dengan hitungan, senam juga begitu. Ya, jadi jenuh gitu ya. Tapi kalau ada iringan musiknya, pertama iringan musik itu memberikan stimulasi khusus ya secara estetika. Tetapi yang kedua, dia juga menjadi jembatan keledai kita menghafal urutan gerakan-gerakan senam atau tarian itu. Jadi seorang anak itu akan lebih mudah
menghafal gerakan ketika ada iringan musiknya. Karena dia bisa mengingat-ingat nih, oh pas bagian ini gerakannya pas melompat nih, pas bagian syair yang ini ya, ini gerakannya maju mundur dan seterusnya ya. Oke. Dan lebih banyak lagi manfaat tepuk tangan yang mungkin Kak Adi tidak mungkin bisa mengupas satu persatu pada waktu yang pendek, sehingga nanti Bunda sekalian nggak ada waktu untuk berkarya. Harapan saya, ayah bunda semuanya justru akan bisa secara mandiri mengembangkan tepuk edukatif ini dengan tema-tema apapun ya. Maka kalau saya lebih memilih, saya tidak ingin memberikan contoh-contoh tepuk yang banyak, meskipun ya cukup banyak sebenarnya ya. Biasanya hanya beberapa sampel saja. Kemudian saya berharap ayah bunda bisa merespon kondisi di lapangan, tema-tema yang sedang kita ajarkan. Lalu secara spontan, kita mencoba meng-create-nya menjadi permainan-permainan tepuk edukatif sesuai dengan karakteristik masing-masing. Oke. Nah, kalau di lagu, tepuk juga punya banyak manfaat ya. Ini unsur irama dan tepuk itu menyatu dalam lagu anak-anak. Ya, tadi Kak Adi sudah menyampaikan banyak hal sebenarnya. Pertama, tepuk itu mengiringi lagu. Ya, jadi sebagai pengiring lagu sambil menyanyi kita bertepuk tangan ya, dengan begitu lagunya menjadi lebih hidup ya, lebih ada semangat, ada spirit di sana. Yang kedua, tepuk menghidupkan lagu. Ya, ini penguatan dari sekedar mengiringi. Lalu yang ketiga, tepuk menguatkan emosi lagu. Ya, kalau lagunya ceria dinyanyikan kering gitu ya, tanpa iringan apa-apa, kadang-kadang kita suka kebawa tempo yang lebih lambat. Tapi dengan tepuk kita bisa menyanyikan lagu itu secara lebih stabil, ya. Kemudian ini akan menjaga emosi lagu itu tetap utuh dan nyaman kita nyanyikan dari awal hingga akhir. Yang keempat, tepuk itu membangun nuansa atau jiwa lagu, dan berikutnya tepuk menjaga konsistensi irama lagu. Nah, kita sekarang masuk ke sini. Saya ingin segera saja supaya nanti sekali lagi Bunda semuanya punya waktu yang cukup untuk mencoba berkarya, kita apresiasi bareng-bareng, malam ini kita berkarya bareng. Itu ya, setuju ya Kang Hendi ya? Ya, iyalah. sip. Ya harus setujulah ya. Nah, ada 5 bisa dikatakan tipe atau 5 kategori tepuk edukatif ya yang bisa kita kembangkan. Ini sering saya sampaikan di berbagai kesempatan ya. Berapapun atau apapun tepuk yang kita buat, insya Allah akan masuk dalam salah satu tipe tepuk yang ada di dalam pembahasan kita malam ini. Apa saja tipe-tipe tepuk itu? Yang pertama, ada tepuk ikrar. Yang kedua, ada tepuk tanya jawab. Tolong nanti dicermati karakteristik masing-masing tepuk supaya kita bisa mengembangkan masing-masing tipe karakteristik tepuk itu sesuai dengan tema-tema yang ingin kita buat. Ya. Lalu yang ketiga, setelah tepuk tanya jawab, ada tipe tepuk yang masuk kategori tepuk gabungan. Yang keempat, ini cukup disukai anak-anak, terutama yang suka menyanyi tentu saja ya, kayak Kak Adi gitu ya. Ada tepuk berlagu. Dan yang kelima, ada tepuk simbolik. Seperti apa karakteristik masing-masing? Kita coba tengok satu persatu. Ya. Ini yang pertama adalah tepuk ikrar. Prinsip permainannya, jadi guru pertama mengawali tepuknya dengan menyebut nama tepuknya. Ya, contohnya, salah satu tepuk yang cukup senior, kalau boleh saya katakan, yang pernah saya ciptakan, itu adalah tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh masuk kategori tepuk ini, tepuk pertama, tepuk ikrar. Ya, kenapa disebut tepuk ikrar? Kita coba tengok ciri-cirinya, karakteristiknya. Untuk melakukan tepuk ikrar, pertama guru menyebutkan nama tepuknya. Tepuk anak soleh, kan begitu ya? Kita menyebutkan nama tepuknya, lalu kemudian siswa menimpali dengan tepuk. Ya, biasanya awalnya tepuk anak soleh pada awalnya jumlah tepuknya tidak sama, tetapi saya buat sesuai dengan jumlah suku katanya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Dulu begitu awalnya ya. Tapi lama-lama ternyata tidak semua anak mampu mengikuti itu. Bagi anak yang punya kecerdasan musikal yang baik, itu akan mengasah juga sebenarnya.
Aku, dua suku kata, maka tepuknya dua. Aku, anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, dan seterusnya ya. Itu asik sebenarnya. Tapi sekali lagi, akhirnya karena tepuk ini adalah permainan yang bersifat massal, maka dalam prakteknya kita harus mengakomodir kemampuan paling rendah yang ada di dalam komunitas anak-anak kita. Ya, supaya ini tidak akan menimbulkan begini. Nanti kalau ada beberapa anak yang kesulitan, dia bisa dibully oleh teman-temannya. Ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi tepuknya supaya lebih mudah. Akhirnya kemudian karena dipakai guru di mana-mana, berubahlah tepuk itu menjadi semuanya dari awal hingga akhir itu tepuk 3. Aku, anak soleh. Akhirnya kan begitu ya. Karena itu yang paling mudah. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi dulu Kak Adi ketika ajarkan pertama kepada murid-murid kecil, santri-santri cilik di masjid di mana Kak Adi tinggal di situ saat masih mahasiswa, ya dulu Kak Adi jadi James Bond ya, penjaga masjid merangkap tukang kebun kata teman-teman itu ya. Nah saya saat itulah banyak membuat permainan-permainan tepuk, salah satunya tepuk anak soleh. Ya, setelah siswa menimpali dengan tepuk, lalu guru dan siswa, nah ini tolong diperhatikan apa sih yang membedakan tepuk yang satu dengan yang lain, tepuk ikrar dengan tepuk tanya jawab dengan tepuk gabungan dan seterusnya. Di tepuk ikrar ini setelah siswa menimpali dengan tepuk, maka selanjutnya secara ritmis, secara pola baku, guru dan murid kemudian atau guru dan santri ya, ustadz dan santri apapun sebutan kita, tergantung kita mengajar di mana, mendampingi anak-anak di mana, orang tua dan anak juga bisa mengucapkan kalimat ikrar yang telah ditentukan atau telah disepakati dan tepuknya secara bersama-sama. Kita coba praktekkan sekarang. Ini misalnya tepuk anak soleh ya. Ini tepuk anak soleh yang sudah mengikuti selera kebanyakan guru PAUD, guru TK, guru TPQ untuk memudahkan anak. Jadi tanda bintangnya semuanya 3. Sudah dibikin sama ya, daripada anak mikir terlalu susah. Ya, nanti kalau anak-anak sudah paham, sesekali boleh sih dikembalikan ke tepuk anak soleh yang awal ya. Yuk kita tambah konsentrasi kita, permainannya jumlah tepuknya disamakan, disesuaikan dengan jumlah suku katanya. Boleh juga ya. Toh hanya ada 2 dan 4 ya. Di situ semuanya kebetulan setelah kata-kata aku itu 4 semuanya. Kecuali yang tidak ada yang panjang banget, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau mau ditambahkan tepuk boleh tepuk 3 ya. Tapi kalau Kak Adi melakukannya dengan anak-anak setelah kalimat tauhid itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tangan di atas ya, langsung diangkat begitu, langsung ditarik ke bawah. Yes, gitu ya. Di lapangan kan beda-beda ya, ada yang menambah ini itu, silahkan, itu kreativitas. Oke. Kita praktekkan betul tadi karakteristik tepuk dan cara melakukannya ya. Pertama ini masuk kategori sekali lagi tepuk ikrar. Contoh tepuk ikrar itu cukup banyak. Salah satunya tepuk anak soleh. Kalau dipraktekkan seperti apa? Pertama tadi Guru menyebutkan nama tepuknya. Tepuk anak soleh. Lalu kedua, anak-anak menyambut dengan tepuk tangan. Lalu guru dan murid khusus tepuk ikrar mengucapkan kata-kata ikrar yang disepakati bersama itu secara berbarengan, secara bersama-sama dari awal hingga akhir. Maka pastikan kalau kita praktek dengan pola tipe tepuk ikrar, seharusnya guru terlibat dari awal hingga akhir. Ya, kan banyak guru yang karena tidak menguasai tepuknya, dia hanya menyebutkan nama tepuknya lalu membiarkan anak-anak yang melakukan tepuk. Ya kan? Ini harusnya tidak terjadi. Karena sebenarnya tepuk ikrar itu kita memberikan teladan kepada anak-anak dan anak-anak melihat bahwa ikrar ini tidak hanya berlaku kepada anak-anak, tapi berlaku untuk kita juga, guru-gurunya, ustadznya, kakaknya, dan seterusnya. Jadi melakukannya tepuk anak soleh, itu guru, kemudian anak-anak menyambut dengan tepuk, lalu mengatakan aku, itu guru dan murid. Ya, karena ada yang akunya gurunya ikut yang pendek, tapi habis itu sudah nggak apa, dia tepuk aja. Aku,
Anak-anak menjawab, anak soleh. Gurunya cuma manggut-manggut sambil ikut tepuk saja. Ini harusnya nggak boleh. Ya, meskipun nggak bolehnya tidak masuk kategori haram, gitu ya. Tapi harusnya menurut tipe tepuk ini bentuk ikrar. Gurunya mestinya ikut, ya, dari awal. Ya, maka guru-guru juga kalau mengajarkan tepuk yang masuk kategori tepuk ikrar, mestinya menguasai tepuk itu dengan baik dari awal hingga akhir. Sehingga anak-anak juga tumbuh semangat, oh bu guru juga ikut, ya. Toh isinya kan ini berlaku untuk semua. Aku anak soleh, emangnya yang anak soleh cuma anak-anak. Kita juga kan berharap menjadi anak soleh ya untuk orang tua kita. Oke, kita coba yuk tepuknya dipraktekkan bareng-bareng sekali lagi ya. Yang saya pikir masih hafal semua. Untuk seragamnya kita praktekkan sesuai dengan yang tertulis di slide Kak Adi. Ini tepuk anak soleh yang awal ya, yang belum ditambahi dengan macam-macam. Oke, kita coba ya. Tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, nah itu tepuknya guru dan murid harus ikut terlibat. Ya, kita kembalikan ke sini tadi. Lihat ya, guru dan siswa mengucapkan kalimat ikrar yang telah ditentukan dan tepuk secara bersama-sama. Artinya kalau masuk kategori tepuk ikrar, urutannya ini sudah baku, ya. Urutannya sudah baku, tidak boleh dibolak-balik lagi. Ya. Kalau dibolak-balik itu nanti masuk tipologi tepuk yang lainnya lagi. Kalau ini sudah ada urutannya ya, supaya anak-anak nggak bingung kok. Loh kok kemarin begini Bu Guru, habis rajin sholat, rajin ngaji, langsung cinta Islam, baru orang tua, anak-anak jadi bingung ya. Kalau tepuk ikrar harus dilakukan secara berurutan. Misalnya kita lakukan, ini juga masuk kategori tepuk masih masuk kategori tepuk tipe pertama, tepuk ikrar. Ya. Cara melakukannya masih ingat ya? Oke, semua tepuk ikrar dilakukan dengan prosedur yang sama seperti yang tadi kita bahas. Guru mengucap nama tepuknya, anak-anak menyambut dengan tepukan, lazimnya kebanyakan tepuk 3, lalu guru dan murid mengucapkan ini bersama-sama. Jadi kata ISLAM-nya itu bareng-bareng guru dan murid, ini divariasikan berikutnya bergantian guru dan murid. Ya. Tapi ketika mengucapkan huruf-huruf awal yang membangun kata Islam, ya, Islam Jaya, maka itu diucapkan bareng-bareng antara guru dengan muridnya. Contoh, kita praktekkan. Tepuk Jaya, itu guru, anak-anak menyambut. Berikutnya bareng-bareng. I, S, L, A, M. Islam. Bu guru kemudian mengucapkan Islam ini Bu Guru ya. Anak-anak menyambut dengan mengepal tangannya, Jaya. Guru kembali, Islam, Jaya. Terakhir yang ketiga, Islam. Anak-anak biasanya menjawab lebih panjang, lebih keras, Jaya, gitu ya. Lalu diakhiri tepuk tangan yang banyak, yang panjang. Ya. Itu masih masuk kategori tepuk ikrar. Karena sebenarnya guru dan murid melakukan tepuk ini dalam sebuah ikrar yang sama, ya. Guru ISLAM, penguatan mengekspresikan kata Islam dengan huruf-huruf ISLAM-nya itu dilakukan bareng-bareng ya, bersama-sama. Ada lagi misalnya tepuk guru, ini juga masih masuk kategori tepuk ikrar, ya, tepuk ikrar. Ini ada ilustrasi gambarnya ibu guru yang keren ya di film Laskar Pelangi yang diperankan oleh Cut Mini ya. Tepuk guru, guru gudang ilmu, guru mendidikku, guru pahlawanku, guru Indonesia cerdas, kreatif, ceria. Jadi cerdas kita letakkan tangan kita di kanan kiri kening, bagian kepala kita. Kemudian kreatif, simbol kreativitas itu ada pada tangan,
maka tangan kita genggam seperti ini, dua-duanya. Cerdas, kreatif, ceria, kita pegang dada kita, menyilang, lalu kita ekspresikan keluar. Ya, itu menunjukkan bahwa keceriaan itu sebenarnya sesuatu yang mestinya lahir dari hati, kemudian kita sebarkan sebagai bentuk sedekah kepada lingkungan kita. Jangan kemudian menjadi pribadi yang ceria. Kalau seperti itu berarti Anda butuh diceriakan orang. Anda mengambil energi dari luar, kemudian Anda serap masuk ke dalam diri Anda. Ya, kata Rasul sih, senyum kita saja bernilai sedekah. Maka keceriaan mestinya kita tularkan, ya. Ceria, ya. Cerdas, kreatif, ceria, gitu ya. Kita coba lakukan sekali lagi yuk. Tepuk guru, gudang ilmu. Guru mendidikku. Guru pahlawanku. Guru Indonesia cerdas, kreatif, ceria. Gitu ya tepuknya ya. Oke. Bunda sekalian, kalau kita praktekkan semua tepuk, waktunya nggak akan cukup nanti ya. Oleh karenanya, Kak Adi hanya ambil sampel-sampelnya. Tepuk ikrar, sampelnya begini ya. Nanti kalau tepuk ikrar gampang sekali. Ini bisa langsung dilakukan. Dan kita bisa buat tepuk baru ya dengan tema apapun dalam bentuk tepuk ikrar. Nanti ya, ada waktu tersendiri untuk itu. Sekarang kita lanjut. Ini tepuk kasih sayang, kemudian tepuk tenang. Tepuk tenang sering dipakai juga ya, untuk menenangkan suasana. Oke. Tepuk buku, tepuk aku bisa. Saya pikir nggak perlu saya praktekkan, tapi tepuk ini prosedurnya sama seperti tepuk ikrar yang lain. Kalau ada teksnya, ada tanda tepuknya, kita bisa melakukannya bersama anak-anak. Karena tepuknya, ya hanya seperti itu untuk tepuk ikrar ya. Tepuk aku bisa adalah tepuk motivasi yang bisa digunakan mengawali sebuah aktivitas belajar yang penuh tantangan. Oke, itu keterangan di bawah itu ya. Oke, sekarang kita masuk tipe yang kedua, tepuk tanya jawab. Ya, tadi pertama ikrar, yang kedua adalah tepuk tanya jawab. Cermati Bunda sekalian, apa sih bedanya tepuk ikrar dan tepuk tipe yang kedua ini? Kalau tepuk ikrar tadi secara prosedur kita sudah paham semua. Kalau tepuk tanya jawab, namanya juga tepuk tanya jawab. Orang bertanya jawab itu kan bergantian. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, ya kan? Jadi itu beda yang paling prinsip. Kalau tepuk ikrar, komunitas itu satu komunitas mengikrarkan sesuatu secara bersama. Tapi kalau tanya jawab, terjadi timbal balik respon ya dari seorang yang bertanya kepada kelompok yang kemudian memberikan jawabnya. Ya, kalau kita berada di kelas, berarti ya antara guru dan muridnya. Ya, ini prosedurnya seperti ini. Pertama sama, guru menyebut nama tepuknya, siswa menimpali dengan tepuk. Ya, tadi Kak disampaikan lazimnya kebanyakan guru memilih tepuk 3. Ada juga di kelompok kelas-kelas tertentu, terutama untuk anak yang lebih kecil, ya, misalnya anak playgroup, itu tepuk 3 kadang-kadang tidak mudah juga. Maka beberapa guru menyederhanakan menjadi tepuk 2, ya, supaya anak-anak tidak terlalu cepat, ya. Kalau 2 kan lebih santai. Itu bebas, terserah ya, tergantung kesepakatan kita. Itu bukan sesuatu yang dipatenkan yang kemudian berdampak pada hukum halal haram, ya. Oke, yang pertama, sama sekali lagi, guru menyebut nama tepuk, lalu siswa menimpali dengan tepuk. Nah, berikutnya yang berbeda. Apa itu? Guru bertanya, siswa menjawab. Ya. Hanya teknik bertanyanya, ini yang bisa divariasikan. Variasi yang lain, di situ saya tulis, guru menyebut jawabannya, siswa menyebut pertanyaannya. Sebenarnya yang bertanya tetap guru, tapi guru membalik, ya, dibalik. Seperti apa sih kok dibalik? Nah, seperti ini langsung kita praktekkan ya. Langsung kita praktekkan. Ini tepuk yang sangat tua juga dalam komunitas adik-adik TKA TPA, ya pesantren Ramadan dan seterusnya di tahun-tahun 90-an kita bikin gitu. Tepuk ini sudah hadir. Ini contoh tepuk tipe kedua, bukan lagi tepuk ikrar. Sekali lagi tolong dibedakan.
Ya, tepuk Islam dan beberapa tepuk yang akan kita praktekkan sebentar lagi, ini sudah masuk tipologi tepuk jenis yang kedua, yang disebut tepuk tanya jawab. Kita coba praktek ya. Tepuk Islam, oke, itu guru menyebut nama tepuknya, anak-anak menyambut dengan tepuk, guru bertanya, murid menjawab. Lebih tegasnya lagi, guru hanya bertanya, lebih tegasnya begitu. Lalu murid hanya menjawab. Jadi guru tidak usah ikut menjawab, mengiringi anak-anak yang lainnya seolah-olah mengingatkan. Enggak. Justru kita memberi kepercayaan kepada anak-anak, ya, jangan kemudian selalu dituntun. Ya. Nanti kalau guru ikut bertanya dan ikut menjawab, tepuknya berubah menjadi tepuk ikrar dong. Ya. Tapi kalau tanya jawab, itu ada yang bertanya, ada yang menjawab. Ya. Oke. Praktek yang pertama. Guru bertanya di bagian kiri, jadi dia menyebut Tuhanmu, anak-anak yang menjawab Allah dan seterusnya. Ya, kita coba praktek sama-sama. Ya, tepuk anak Islam, Tuhanmu. Anak menjawab Allah. Agamamu Islam. Nabimu Muhammad. Kitabmu dan seterusnya. Variasi yang kedua, tadi ada variasi ya. Jadi tepuk tanya jawab di variasi kedua, guru membalik. Membalik itu bukan berarti guru yang menjawab, anak yang bertanya, bukan. Tapi pertanyaannya adalah jawaban dari tipe yang pertama tadi. Contoh, langsung begini. Tepuk Islam, Allah. Jadi guru langsung bilang begitu. Anak-anak menjawab, Tuhanku. Islam, agamaku. Muhammad, nabiku. Dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah, variasi yang ketiga, ada variasi yang ketiga. Apa itu variasi dengan cara mengacak urutannya? Boleh diacak urutannya? Boleh. Karena tepuk Islam ini salah satu fungsinya sebenarnya, tepuk apa? Yang kedua, tepuk tanya jawab itu salah satu fungsinya adalah mereview kemampuan anak-anak di dalam menangkap pesan-pesan yang sudah diajarkan, sudah disampaikan oleh kita, guru-gurunya, ustadznya, kakak pendampingnya, dan seterusnya. Sehingga boleh diacak, ya, boleh diacak. Contoh, ya, misalnya tepuk Islam, Muhammad, kita mulai dari nomor 3, boleh, nggak masalah. Ya, anak-anak menjawab, Nabiku, Ka'bah, kiblatku, Allah, Tuhanku. Lalu lompat ke sampingnya. Tiba-tiba guru mengucapkan kitabmu. Itu boleh. Itu untuk tingkat kesulitan yang sudah lebih tinggi, betul-betul diacak. Ya. Jadi anak-anak yang SD itu perlu tantangan yang lebih kadang-kadang ya. Kalau yang TK ya sudah urut aja ya. Urut saja itu lebih mudah sehingga tidak membingungkan anak-anak. Tapi prinsipnya sekali lagi Bunda sekalian, tepuk tanya jawab itu punya variasi-variasi yang lebih kaya ya. Karena dia salah satunya tadi, salah satu fungsinya adalah untuk mereview kembali sampai di mana kemampuan anak-anak di dalam menangkap informasi pelajaran yang disampaikan guru. Kalau tepuk ikrar tidak boleh divariasikan. Ya, itu akan membuat mengacaukan anak-anak untuk mengingat karena itu bentuk semacam ungkapan ya, semacam syahadat itu ya. Lafadznya ya seperti itu. Nah, ikrar itu kan semacam itu. Jadi guru bersama murid-murid sudah hafal ya, tepuk ikrar itu akan sama selalu begitu. Oke, ini tepuk malaikat, tepuk apapun temanya, kalau dibuat dalam tipe yang kedua, maka tadi ya pelaksanaannya teman-teman sudah insya Allah sudah bisa menangkap ya, sudah bisa menangkap. Caranya awal itu sama dengan tepuk ikrar, guru menyebut nama tepuknya, tepuk malaikat. Kemudian guru bertanya, berikutnya murid-murid kita menjawab ya. Dan selalu begitu. Jadi jangan sampai, sekali lagi jangan sampai guru justru ikut mengucapkan jawaban-jawabannya, sebaiknya tidak ya. Kalau guru kemudian mengingatkan, itu terlepas di luar tepuk ya, tepuknya dihentikan sebentar lalu divariasikan, lupa ya
ada komunikasi, lalu dimulai lagi tepuknya. Sehingga sampai anak-anak menguasai tepuk itu dengan baik. Nah, ini kan bisa kalau semakin banyak yang kita masukkan, maka variasi yang ketiga tadi, ketika kita sudah main secara acak, itu akan lebih asik ya, lebih asik. Oke, kita praktekkan satu lagi ya. Tadi kan 2, tepuk tanya jawabnya juga 2 dong ya. Nanti yang lainnya bisa dipraktekkan mandiri. Kalau masih ada waktu di belakang, setelah kita berkarya nanti, ini sudah 8:30 ya, mudah-mudahan cukuplah waktunya ya. Kita akan praktekkan yang lainnya. Kita coba sekarang praktek bareng-bareng tepuk malaikat. Tepuk malaikat, kirim wahyu, Jibril, bagi rizki, Mikail, cabut nyawa, Israel, trompet kiamat, Israfil. Boleh juga disebut trompet kiamat itu tiup trompet. Ya, meskipun beberapa kalau tiup trompet itu protes. Malaikat tiup trompet, ini malaikat tahun baru atau gimana gitu ya. Maka kemudian kita kuatkan trompet kiamat ya. Oke. Tapi silakan untuk memudahkan pemahaman ke anak-anak, sekali lagi permainan-permainan seperti ini boleh disesuaikan pada kondisi kebiasaan di tempat masing-masing ya. Kalau sudah terlanjur, wah di tempat kami sudah tiup trompet, sudah mentradisi, silahkan, boleh ya. Perlu nanti ditekankan trompet, mungkin dalam kesempatan yang lain kan guru bisa menjelaskan kepada anak-anak trompet yang seperti apa. Oke, prinsipnya begitu. Kalau dibalik sama kayak tadi ya, tepuk malaikat, Jibril, kirim wahyu, Israel, cabut nyawa, Mungkar Nakir, tanya kubur, dan seterusnya ya. Kita bisa acak dimanapun. Kemudian tiba-tiba tadinya guru mengucapkan nama-nama malaikatnya, anak-anak menjawab tugasnya. Tiba-tiba guru membalik, langsung menyebutkan salah satu tugas malaikat. Ya otomatis anak-anak yang cerdas, yang menangkap materi itu dengan baik, justru ini menjadi tantangan. Mereka jadi lebih bergairah ya. Mereka kemudian menjawab malaikatnya. Tiba-tiba guru mengucapkan nama malaikat. Oh, berarti mereka balik lagi menjawab apa? Tugasnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi, sesuaikan dengan tingkat kemampuan anak-anak sesuai usia ya. Kalau yang masih playgroup, TK, saran Kak Adi sih tetap dibikin urut saja ya. Kalau acaknya itu terlalu ekstrim naik turun, anak-anak malah bingung ya. Malah bingung. Nanti ngambek nggak jadi mau tepuk, repot ya. Oke, ini saya lewati ya. Ini banyak sekali yang bisa dikembangkan. Ada tepuk Al-Quran, tepuk Nabi, tepuk sifat Rasul. Tapi kalau sudah tahu prinsipnya, ya karakteristiknya seperti itu, lalu prosedur permainannya, melakukan permainannya sudah tahu, diganti seperti apapun, ini gampang. Ya, oke. Tepuk kendaraan ini ya semuanya gampang lah, masih masuk kategori tepuk tanya jawab. Sekarang kita masuk tipe yang ketiga, ya, tepuk apa? Gabungan. Disebut tepuk gabungan karena tepuk jenis ketiga, tipe yang ketiga ini memang menggabungkan 2 prosedur tepuk sebelumnya. Yaitu antara tepuk apa? Iya, tepuk ikrar yang digabung dengan tepuk tanya jawab. Berarti dalam satu tepuk, nanti akan kita temukan, akan kita jumpai, tepuknya itu ada bagian yang masuk kategori tepuk ikrar, ada yang masuk bagian tertentu masuk kategori tepuk tanya jawab. Nah, makanya kemudian disebut tepuk gabungan. Ini jenis atau tipe tepuk yang ketiga. Ya, guru dan siswa bersama-sama mengikrarkan kalimat tertentu. Ingat, ini salah satu tipe karakteristik permainan tepuk ikrar. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan tanya jawab, ya, sesuai dengan karakteristik tepuk tanya jawab. Nah, inilah yang kemudian disebut tepuk gabungan karena dia menggabungkan 2 tipe tepuk sebelumnya antara tepuk ikrar dan tepuk tanya jawab. Kita langsung ke lokasi ya, ke TKP. Nah, ini contoh tepuk gabungan. Tepuk istiqomah. Namanya juga tepuk istiqomah. Kalau Bunda sekalian perhatikan,
itu banyak pertanyaan, dan pertanyaannya masih bisa diperpanjang sampai macam-macam, tergantung kreativitas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz. Tapi apapun pertanyaannya, jawabannya tetap sama. Nah, makanya disebut istiqomah ya. Jawabannya apa? Tetap Islam. Ya, kita bertanya, kita tengok itu syairnya di awal itu menggunakan kata aku. Itu ada ikrar, ada penguatan, mirip dengan memang tepuk ini dulu awalnya Kak Adi kembangkan dari tepuk anak soleh. Ya, tepuk anak soleh itu salah satu tepuk yang awal-awal memang Kak Adi ciptakan tepuk anak soleh itu tahun 1993. Dan tepuk ini, tepuk istiqomah, lahir setelahnya. Ya. Terinspirasi dari tepuk anak soleh, tapi pengen membuat sesuatu yang berbeda. Kita gabungkan tipe tepuk pertama, tepuk ikrar dengan tepuk tanya jawab. Jadilah tepuk istiqomah. Ya, tepuknya seperti apa? Ada dua bagian, sebagaimana yang kita bahas di sini tadi ya. Ada bagian yang kita ucapkan bareng-bareng dalam bentuk ikrar. Ada bagian yang kita bertanya jawab dengan anak-anak. Mana pembatas yang bagian ikrar dan mana pembatas bagian yang tanya jawab? Terlihat kalau di situ Kak Adi mengetikkan kata-kata yang menjadi kalimat-kalimat ekspresi dalam tepuk istiqomah itu dua macam. Pertama di bagian atas, 3 baris bagian atas, kita cermati, saya ketik miring. Yang diketik miring itu masuk kategori tepuk ikrar. Mudahnya begitu ya. Tapi begitu masuk baris keempat, sampai ke bawah, itu kita ketik tegak, ya normal. Nah, yang diketik normal, tegak, ya tidak miring, ini kita lakukan permainan tepuknya seperti tepuk tanya jawab. Jadi tepuk ikrar dulu, sampai 3 baris itu, aku anak Islam, selalu bangga dengan Islam, istiqomah dalam Islam, itu ikrar. Artinya apa kalau ikrar? Guru dan murid melakukannya bersama-sama. Ya, jangan guru tidak ikut di bagian itu ya, karena ini mengikrarkan sesuatu. Tapi saat masuk jadi menteri, nah ini sudah tanya jawab. Sudah tanya jawab. Guru bertanya, atau tadi Kak Adi tegaskan lagi, lebih tegas, guru hanya bertanya, murid hanya menjawab. Ya, kita coba praktekkan. Tepuk istiqomah, guru pertama menyebutkan, anak-anak kemudian menyambut dengan tepuk. Aku, anak Islam, selalu bangga dengan Islam. Istiqomah dalam Islam. Sampai di bagian itu, guru dan murid melakukannya bersama-sama sebagai tepuk ikrar. Gitu ya. Nah, lanjutannya, ini mulai berubah dari tepuk ikrar yang sebelumnya menjadi tepuk tanya jawab. Maka di bagian ini guru bertanya, jadi menteri. Anak menjawab, tetap Islam. Jadi presiden, tetap Islam. Saat sehat, tetap Islam. Saat sakit, tetap Islam. Di sekolah, tetap Islam. Ini bisa dikembangkan dengan pertanyaan apapun ya. Jadi yang hubungannya dengan profesi itu bisa dikembangkan panjang lebar. Ya. Kalau Kak Adi misalnya sering, kalau Kak Adi memberi contoh kepada guru-guru, itu sering misalnya, jadi menteri, tetap Islam. Cari sesuatu yang mirip, sama-sama tri ya, menteri, lalu kita belokkan, supaya ada unsur humornya sedikit ya. Jadi menteri, tetap Islam. Tukang patri, tetap Islam. Jadi gubernur, tetap Islam. Tukang bubur, tetap Islam. Jadi presiden, tetap Islam. Jual Pepsodent, tetap Islam, dan seterusnya. Bisa dikembangkan dengan kreativitas guru masing-masing ya. Lalu saat itu kondisi, Anda bisa kembangkan dalam banyak pertanyaan ya. Kadang-kadang anak-anak itu semakin gergetan, semakin semangat ya. Mereka, meskipun mereka hanya menjawab tetap Islam, tapi mereka mencermati pertanyaan-pertanyaan guru itu sebagai sebuah kejutan-kejutan yang mereka tunggu-tunggu ya. Oleh karenanya biasanya anak-anak ketika tepuk ini betul-betul memperhatikan karena ingin menikmati dan ingin mengekspresikan keberadaan mereka, aku ini ada loh gitu ya, dengan menjawab penuh semangat setiap pertanyaan-pertanyaan gurunya itu.
Lalu di itu menunjukkan tempat. Itu bisa kita kembangkan juga ke banyak hal, di sekolah, di mana, di masjid, ya, di rumah sakit, ya, dimanapun, ya, di taman, ya. Maka kemudian dimanapun. Nah, pertanyaannya bisa kita kembangkan dengan pertanyaan yang sangat beragam. Sekali lagi, asah kreativitas kita sehingga kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang meskipun tepuknya istiqomah, tetapi berulang kali disebutkan, anak-anak tetap asyik. Kenapa? Karena pertanyaan gurunya selalu beda. Itu yang asik di tepuk ini. Nah, sebagai password penutup tepuk ini, Bunda sekalian, lihat kata yang paling bawah, itulah password penutupnya. Ya, apa itu? Sampai mati. Jadi kalau guru sudah mengucapkan sampai mati, maka anak-anak tahu inilah penutup tepuknya. Dan biasanya untuk menjawab pertanyaan sampai mati, itu anak-anak akan lebih heroik dan lebih panjang. Karena ini penutup. Ya. Sampai mati, tetap Islam. Itu anak-anak misalnya gitu ya, ekspresif ya. Kayak Kang Hendy itu, ekspresif banget. Ya, itu ya. Itu kalau sudah sampai mati, guru ya jangan disambung lagi. Ini pernah terjadi ya, mohon maaf, begitu sampai mati. Anak-anak sudah semangat sampai Islam, tetap Islam. Tiba-tiba Bu Guru ingat ada beberapa pertanyaan yang lupa belum ditanyakan. Ya harusnya sudahin dulu. Nanti kalau tepuk istiqomah berikutnya, pertanyaan itu upayakan bisa dihadirkan. Jangan begitu sudah sampai mati, anak-anak sudah semangat, tetap Islam. Tiba-tiba Bu Guru demi melanjutkan pertanyaannya, menyambung lagi, bangkit lagi. Kaget anak-anak. Spontan mereka mengucapkan, jadi pocong. Gitu ya. Oke, jadi jangan sampai ya, seperti itu. Oke, ini tepuk yang ketiga. Sekali lagi, tepuk yang ketiga, tipe tepuk yang menggabungkan unsur tepuk ikrar dengan tepuk tanya jawab adalah tepuk gabungan. Ada bagian tertentu yang kita melakukannya bersamaan dengan anak-anak, ini masuk kategori tepuk ikrar. Kemudian setelah masuk tanya jawab, kita masuk bentuk tepuk tanya jawab. Makanya tepuknya disebut tepuk gabungan, ya. Oke, sampai di sini kita lanjut, ada tepuk sholat, tepuk gemar baca, ya. Ini sama, ada yang bagian yang kita ikrarkan, ada bagian yang kemudian kita lakukan dalam bentuk tanya jawab. Kita masuk tipe yang keempat, supaya waktunya cukup ya untuk berkarya, praktek nanti. Yang keempat adalah jenis atau tipe tepuk berlagu. Tepuk berlagu ini namanya juga berlagu, maka tepuknya dilakukan sambil bernyanyi atau berlagu. Lazimnya kita boleh menggunakan lagu-lagu model. Lagu model itu lagu yang sudah dikenal anak-anak, lalu kita rubah konten syairnya, lalu kita iringi dengan tepuk. Banyak yang seperti itu juga. Kak, nah, ini sekaligus sedikit mengingatkan Kang Hendy terkait beberapa guru yang suka mengubah syair lagu. Secara kreativitas, Kak Adi sampaikan hal seperti itu di ruang belajar tidak jadi masalah. Jadi saya mendorong, yuk Bunda guru sekalian berkarya. Kalau belum bisa mencipta lagu yang sesungguhnya, Anda boleh mengubah syair lagu. Tetapi perhatikan juga etikanya. Ya, itu boleh dilakukan di ruang kelas kita, tetapi sebaiknya tidak dipublikasikan. Sebab kalau kita merubah lagu yang sudah ada, lalu dipublikasikan persis apa adanya, hanya dirubah syairnya, sebenarnya ini sudah kena aturan melanggar hak cipta. Tetapi kalau itu untuk kebutuhan belajar kita bersama anak-anak di ruang-ruang belajar, di kelas, ya, saat kita itu masuk kategori lagu model. Ya, lagu model itu lagu yang sudah dikenal anak-anak, tapi kemudian kita gunakan untuk tujuan lain. Untuk apa itu? Menyampaikan konten-konten kurikulum sehingga syairnya kita rubah sesuai konten kurikulum. Itu boleh untuk pembelajaran, tapi sebenarnya tidak boleh atau dibatasi untuk tujuan publikasi. Jadi, mohon maaf Kak Adi kan lihat juga beberapa channel teman-teman pendidik PAUD itu bikin lagu-lagu seperti itu, misalnya Balonku Ada 5 dirubah syairnya, tapi kemudian yang jadi masalah,
dia rekam video, lalu dia share di channel YouTube dia. Sebenarnya yang seperti ini agak kurang bijak ya, tapi kalau digunakan secara terbatas bersama anak-anak itu nggak jadi masalah. Kembali ke tepuk berlagu, Kang Hendy dan Bunda semuanya. Tepuk berlagu ini cukup asyik karena tepuknya dilakukan dengan irama lagu tertentu. Guru mengucapkan nama tepuknya, lalu permainan tepuk dilakukan dengan bernyanyi atau berlagu. Kita coba misalnya ya, salah satu tepuk berlagu yang paling tua, itu tepuk Sukahati. Kalau kau suka hati tepuk tangan, sambil tepuk ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Di depan Kak Adi ada keyboard, sehingga saya bisa langsung pegang ya. Nah, kalau kita bisa memainkan alat musik sederhana, mengiringi tepuk berlagu ini asyik. Ya, apapun, bisa gitar, atau kalau kita punya perkusi, atau kaleng, atau apa, silakan ya. Boleh dipakai kendang, dan seterusnya. Ya, rebana gitu, boleh dipakai. Itu contoh tepuk Sukahati itu adalah salah satu tepuk berlagu yang cukup tua ya, cukup tua. Saya yakin ketika Kang Hendy masih kecil juga tepuk ini sudah ada. Bahkan ketika Kak Adi masih sudah ada Kang Hendy ya. Iyalah. Saya masih dulu Kak di kandungan ibu suka dengar. Kak Adi dulu alhamdulillah sempat menikmati belajar di TK ya, meskipun hanya 1 tahun, dan waktu di TK itu ibu guru saya, Bu Sri namanya, itu juga sudah mengajarkan tepuk ini. Jadi tepuk ini nggak tahu sudah ada sejak tahun berapa ya, sudah sangat tua. Sempat TK juga Kak Adi ya? Ya? Sempat TK ya? Wah, alhamdulillah. Jadi masa kecil saya, masa kecil bahagia ya. Kelihatan. Iyalah. Kelihatan Iya, warna-warni. Meskipun 1 tahun, itu 1 tahun yang sangat bermakna bagi saya. Banyak kenangan indah selama di TK ya, meskipun hanya 1 tahun gitu ya, karena awet muda saya anak yang anak yang bahagia gitu. Kuncinya Oke. apa awet muda Kak? Senang Gitu selalu. ya. Bahagia, ya. Nggak kerasa padahal sudah kepala 5 nih usia. Kayaknya masih 17 tahun aja ya. Mantap, Oke, balik Kang Hendy dan Bunda semuanya. Ini tepuk berlagu cukup banyak ya. Kang Deden sama Kang Hendy sering praktek, ada juga tepuk berlagu yang sering dipraktekkan di Gurame apa Kang Hendy itu yang tepuk guru sejati ya. Oh iya. Kalau kau guru hebat itu kan? Bukan? Coba sekarang Kang Hendy yang praktek coba. Tepuk guru sejati. Yang mana kayak gimana coba cek dulu. Oh lupa ya, saya tulis di sini. Ini, ini. Masih ingat nggak? Mana? Soalnya kalau kita suka ngegubah-gubah gitu Kak. Iya, kalau di Gurame kan orangnya berubah-ubah wajah ya. Gurame itu perusak lagu orang. Oke. Tepuk guru sejati. Apa kita cantumkan. Hai guru sejati tepuk tangan. Hai guru sejati tepuk paha. Hai guru sejati kalau memang begitu. Hai guru sejati tepuk bahu. Hai guru sejati petik jari. Hai guru sejati bersiulah. Hai guru sejati kalau memang begitu lakukanlah semuanya. Nah ini ya ini tadi yang di awal Kak disampaikan, tepuk sebenarnya memang identik dengan tepuk tangan. Tetapi boleh juga kita variasikan tepuk yang lainnya. Nah ini dipraktekkan pada saat dulu kita tepuk Sukahati, lalu oleh teman-teman di komunitas Gurame banyak dipopulerkan, salah satunya dengan syair tepuk guru sejati. Hai guru sejati tepuk tangan. Iya betul. Hai guru sejati tepuk paha. Hai guru sejati kalau memang begitu. Hai guru sejati tepuk bahu. Hai guru sejati petik jari. Hai guru sejati bersiulah. Bersiulah nggak harus bersiul beneran ya.
Nah, kalau bisa bersiul kayak Kang Hendy boleh. Tapi kalau nggak bisa jangan dipaksakan, nanti malah monyong aja nggak keluar apa-apa ya. Nggak monyong, Jadi monyong kalau- nggak balik-balik bahaya nanti. Si bapak marah. Iya. Balikin. Bersiulah biasanya yang mudah supaya semua anak bisa. Kalau guru kan ini untuk guru bukan anak ya. Hai guru sejati bersiulah, sweet sweet. Nah, itu Kang Deden biasanya ngajarinya gitu ya. Hai guru sejati, kalau memang begitu, lakukanlah semuanya. Sweet. Nah, itu semuanya diurutkan gitu ya. Oke, ini praktek bagaimana kita memanfaatkan lagu model seperti Kak Adi bilang di bagian tengah tadi ya. Kita memanfaatkan lagu yang sudah dikenal oleh komunitas kita, lalu kita gubah syairnya, diisi dengan konten kurikulum yang ingin kita sampaikan. Ini boleh. Ini masuk kategori apa tadi? Lagu model. Tetapi sekali lagi Kak Adi tetap harus mengingatkan nih, hal yang boleh dilakukan itu kadang-kadang harus juga kita cermati kapan kita boleh melakukan, kapan kita harus menjaga. Yang harus dijaga yang semacam ini karena ini kecuali gini Kang Endi, ini kan tepuk suka hati itu kalau dicari siapa penciptanya nggak ada. Nggak ada ya? Nah, yang seperti ini aman tuh. Yang seperti ini aman. Nah, ini masuk kategori lagu NN, no name, tanpa pencipta. Ya, tanpa pencipta. Iya, ini boleh. Ya? Tapi kalau lagu-lagu yang sudah jelas kayak Pelangi-Pelangi itu karya Pak Ate Mahmud, enggak boleh dirubah-rubah, ya. Pelangi-pelangi lalu dirubah Kang Hendy gitu ya. Kok cakep sekali. Nah, ini kemudian kita rekam di YouTube lalu kita share, ya? Ini melanggar hak cipta, nggak boleh. Tapi kalau buat main-main aja nggak apa-apa ya? Main-main aja dalam bentuk ice breaking secara langsung membersamai anak-anak untuk menghidupkan suasana itu keren, itu nggak masalah. Malah ini didorong, memang guru harus kreatif begitu. Yang harus dijaga justru ketika kita menciptakan itu, bagaimana kita menyimpan ya, dicatat, direkam untuk kita sendiri. Kadang-kadang kan kita tergelitik ya, sayang ya, ini nggak di-share sayang gitu. Toh tujuan saya baik, tujuan baik belum tentu jadi baik juga karena ini terkait melanggar hak cipta ya. Iya betul. Tapi kalau dilakukan di ruang belajar, di lapangan sambil kita bergembira, ya ini harus dihadirkan, itu bagian dari ice breaking yang harus kita munculkan untuk membangkitkan suasana kembali ceria, itu bagus banget ya. Oke. Ini masih tentang tepuk berlagu. Yuk. Ada yang kenal tepuk? Ini tepuk keyakinan ya. Allah sesembahan kami, Muhammad idola kami, Al-Quran pedoman kami, Islam keyakinan kami. Perhatikan, tanda bintangnya itu ada yang berbeda itu Kang Hendy. Ada yang 3, di bagian bawah itu 2. Kenapa? Disesuaikan itu sambil mengucapkan kata-kata di belakangnya. Supaya tidak susah kalau, oke, tepuknya 3, beberapa anak kesulitan. Makanya disesuaikan. Betul, itu 2. Yakin, pasti, itu 2. Makanya tepuknya jadi 2. Kalau dipraktekkan, tepuknya jadi begini. Tepuk keyakinan, Allah sesembahan kami, Muhammad idola kami, Al-Quran pedoman kami, Islam keyakinan kami, Islam agama yang benar. Oke, itu barang mengucapkan sambil tepuk. Islam agama yang suci. Betul. Islamlah yang diridhoi. Yakin kami tiada ragu lagi. Pasti. Nah, tepuknya begitu ya. Kalau yuk kita coba nyanyikan yuk bareng-bareng ya. Ya. Saya mainkan intro, kita nyanyi ya, fokus ke lagunya supaya semuanya menangkap lagu utuhnya seperti apa. Yuk semuanya. Allah sesembahan kami, Muhammad
pedoman kami, Islam keyakinan kami, Islam agama yang benar. Oke, Islam agama yang suci. Betul, Islamlah yang diridhoi. Yakin kami tiada ragu lagi. Pasti ya, tepuknya begitu. Tentu saja sambil tepuk sejumlah tanda bintang yang sudah Kak Adi ketik di sana. Oke ya. Yang nanti lupa bisa buka lagi channel YouTube-nya Gurame ini. Jadi kadang-kadang kalau lagu kan sekali dua kali lupa ya, tapi karena ini juga ada di YouTube, nanti kalau lupa tepuknya bisa buka lagi channel Gurame. Kayak apa kemarin ya, lagunya Tepuk Keyakinan. Begitu ya Kang Hendy ya? Betul. Oke, jadi nggak usah terlalu lama. Kalau ini lebih populer, ini sudah banyak dipopulerkan oleh teman-teman ya Kak Bimo, kemudian para pencerita kita, itu sambil praktek bercerita biasanya banyak melakukan kegiatan-kegiatan game-game tertentu, icebreaker tertentu yang dilakukan, salah satunya tepuk ya. Dan tepuk ihsan ini adalah tepuk berlagu yang dilakukan secara berpasangan ya. Biasanya kalau kita praktek langsung, Kang Deden dan teman-teman itu atraktif sekali. Jadi ini tepuk ini berpasangan dua-dua ya. Lalu gerakan tepuknya itu seperti ini ya, kurang lebih urutannya. Tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk depan pundak bawah. Tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk depan pundak bawah. Nah, dipraktekkan di dalam lagu Tepuk Ihsan ini. Jadi tepuknya bukan setelah kalimat lalu tepuk. Tepuk ini agak berbeda ya. Tepuk berlagu yang ini, tepuknya itu dilakukan sebagai pengiring sekaligus gerakan tantangan kayak tadi. Ini ada tepuknya. Tepuk lagi, tepuk ya. Tepuknya malah sangat kompleks, lengkap ya. Ada tepuk tangan kita, ada tepuk yang tadi Kak Adi di awal menyebutnya variasi tepuk telapak tangan kita dengan telapak tangan teman. Plak gitu ya. Tepuk kanan, ini ketemu telapak kanan teman kita yang di depan kita. Lalu tepuk lagi, ganti tepuk kiri, ketemu lagi dengan teman. Tepuk depan, nah ini ketemu dua-duanya. Lalu tepuk pundak, lalu tepuk paha. Ya, itu cukup asik ya. Lalu melakukannya seperti apa? Allah Maha melihat dua amwah perilakumu, gitu ya urutannya. Allah Maha mendengar semua perkataanmu, dan seterusnya sampai akhir ya. Bisa kita mulai dari tempo yang lambat sampai kemudian meningkat agak lebih cepat, dan variasinya tingkat kesulitannya pada kecepatannya. Bikin cepat sehingga anak-anak ini justru menantang ya. Oke. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Ya, tepuknya begitu. Ya, lanjut. Nanti lupa dibuka lagi YouTube-nya ya. Tepuk kemenangan. Nah, ini teman-teman sekalian mungkin Kak Adi perlu membantu. Kalau dipraktekkan semua, khawatir waktu kita untuk berkarya menjadi sangat berkurang. Nanti silakan dibuka juga di channel Kak Adi. Ya, beberapa contoh lagu, tepuk, dan seterusnya. Enak begitu Kak Andi ya? Iya, dengar gitu aja. Kak. Ya, sehingga harus workshop nanti sama Kak Adi mah. Ya, tepuk kemenangan kayak apa sih? Buka ya, kita sambil belajar gitu lah ya. Ada banyak tepuk yang lain juga nanti. Insya Allah pelan-pelan Kak Adi akan masukkan di channel YouTube tepuk-tepuk itu satu persatu secara lebih lengkap lagi. Oke, kita seling yuk, kita nyanyi bareng-bareng sambil melakukan tepuk. Ini contoh juga tepuk yang dikembangkan dari lagu model Kang Hendy. Lagu yang sudah ada, kita isi dengan air baru, ya. Lalu kita bangun sebagai
sebuah permainan tepuk berlagu, ya. Tepuk anak mandiri. Bangun pagi, sholat subuh, terus mandi. Semua lakukan dengan senang hati. Pakai baju sendiri, sekolah tak ditungguin, karena aku anak mandiri. Pulang sekolah, aku langsung ke rumah. Ucap salam dengan ibu ayah. Makan tadi suapi bubur siang sendiri, karena aku anak mandiri. Oke, ya itu contoh-contoh tepuk tipe yang keempat, ya. Ini ada tepuk, masih macam-macam lah, ada tepuk jihad. Insya Allah nanti Kak Adi akan membuat secara sederhana tepuk-tepuk itu di channel Kak Adi, sehingga kalau teman-teman ingin mengingat kembali, ya tinggal dibuka ya. Baik, teman-teman sekalian, itu tipe-tipe tepuk yang bisa kita pelajari malam hari ini. Kalau dicermati baru tipe yang keempat tadi ya. Lalu tipe yang kelima apaan gitu ya? Ini banyak ya. Tipe yang kelima itu tipe yang terakhir masuk tadi yang disebut dengan tepuk tepuk simbolik. Tepuk simbolik saya tidak perlu menayangkan karena tepuk simbolik ini ada di sekitar kita dan biasanya hadir dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Contoh, ketika guru menyebut tepuk satu, itu sebenarnya masuk kategori tepuk simbolik. Kenapa? Ya, sebenarnya ketika guru mengatakan tepuk satu, anak-anak kan cukup menjawab dengan satu tepuk saja. Tepuk satu, ya itu simbol dari bilangan satu itu. Tepuk dua, ya kan? Tepuk tiga, gitu kan? Ya, dan seterusnya. Kita tidak harus menambahkan apa-apa di dalam permainan tepuk 1, 2, 3, karena sebenarnya tepuk itu sudah menjadi simbol bilangan yang disebut oleh Bu Guru. Jadi kalau kemudian ada guru-guru, teman-teman tertentu menambahkan pada saat tepuk-tepuk simbolik semacam ini dengan penguatan. Contoh, ada guru yang pernah saya lihat ya, Kang Deden juga kadang-kadang gitu. Tepuk satu, yes. Ditambah yes. Tanpa yes, apakah satu tepuk tadi salah? Sebenarnya nggak salah, karena itu memang masuk kategori tepuk simbolik. Ketika ada yes, sebenarnya justru ini penguatan sesuatu yang tidak selalu produktif, ya. Karena anak-anak, loh, tepuk satu ditambah yes, satu itu berarti gitu. Itu secara konsep justru akan sedikit mengacaukan. Sebentar, Kang Hendy. Ya. Baterai saya mau habis sebentar. Oh iya. Baterai laptopnya sebentar saya pasang. Kelupaan tadi nggak dipasang ya. Oke, sip. Ada lagi Kang Deden kadang-kadang diganti begini. Tepuk satu, ngek, gitu ya. Kang Deden kan kadang-kadang juga gitu kan. Tepuk dua. Ada kok kartunya nih. Ada gitu di kan? sini. Mau siapa yang mau beli? Nah. Itu boleh-boleh saja. Tetapi perlu ditekankan, itu bukan sesuatu yang harus. Karena sebenarnya tepuk itu sendiri sudah menjadi simbol. Bahkan tepuk simbolik bisa hadir dalam format yang agak lebih utuh, lebih panjang. Kenapa disebut simbolik? Karena dia menjadi simbol hadirnya sebuah makna tertentu atau kelompok tertentu, keberadaan institusi tertentu, dan seterusnya. Maksudnya gimana? Contoh, salah satu tepuk simbolik yang cukup tua di negeri ini itu adalah tepuk pramuka. Kang Hendy pasti ngerti kan, tepuk pramuka kan? Iya dong. Ya, kalau dari jauh kita mendengar ada suara tepuk dari sekelompok anak, tepuknya itu bunyinya begini. Itu siapa yang nyiptain? Tanpa melihat siapa yang tepuk, ya, siapa yang melakukannya, gitu ya. Kita tahu itu tepuk apa ya? Ya, itu tepuk pramuka. Itu Kak Adi yang nyiptain kan? Oh, bukanlah. Bukan, tepuk ini sudah sangat tua dengan lahir di era
awal-awal gerakan pramuka ya dikembangkan di negeri ini. Saya dari kecil sudah melakukan tepuk itu ya. Nah, Kang Hendy disadari atau tidak, karena Kak Adi dulu juga sempat pada saat di SPG ya, Sekolah Pendidikan Guru, melakukan pengembangan, kita terjun di lapangan, saya melatih pramuka maupun penggalang. Nah, sebenarnya ketika saya membentuk tim kreatif untuk menciptakan tepuk, lagu, inspirasi yang awal-awal sangat kuat di kepala saya itu dari gerakan pramuka. Secara jujur. Ya. Saya terinspirasi banget, anak-anak pramuka itu yang saya ingat waktu saya kecil itu selalu gembira. Selalu gembira. Dan itu menginspirasi saya. Ya, itu menginspirasi saya ketika tahun 90-an saya mendirikan tim kreatif, lalu ingin berkontribusi pada gerakan kegiatan belajar Al-Quran di TKA TPA. Saya masih melihat suasana pengajian anak-anak itu kering, ya, kering. Nah, oleh karenanya hadir keinginan saya untuk membangun sebuah aura yang lebih positif gitu ya, atmosfer yang lebih kuat gitu ya, sehingga anak-anak menjadi lebih betah, menjadi bersemangat, bangga dengan kegiatan mengaji mereka bersama teman-temannya. Maka kemudian hadir banyak sekali tepuk-tepuk, termasuk tepuk anak soleh dan tepuk-tepuk yang lainnya. Lalu saya menciptakan banyak lagu-lagu ya, dari tahun 93 hingga hari ini sudah ratusan lagu. Alhamdulillah Allah beri kesempatan saya menciptakan lagu untuk anak-anak itu. Ya, itu contoh. Jadi tepuk ikrar, tepuk tanya jawab, tepuk gabungan, tepuk berlagu, dan yang kelima ini adalah tepuk simbolik. Itu adalah tipe-tipe tepuk yang bisa kita kembangkan. Cara mengembangkannya sebenarnya sangat mudah. Kalau kita perhatikan, ayah bunda, tepuk itu biasanya cara membuatnya pertama kita tentukan tema, ya, tentukan tema, lalu rumuskan kata-kata kunci, kata-kata kunci. Nah, habis ini kita langsung praktek Kang Hendy ya. Ya. Setelah terakhir tadi tepuk simbolik itu seperti itu, silakan dikembangkan. Tepuk itu bisa divariasikan sebenarnya. Kalau kita ketemu langsung sebenarnya lebih asik Kang Hendy, karena praktek-praktek itu akan bisa lebih hidup dan seterusnya ya. Tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang tantangannya begini. Bagaimana kita mencoba mengembangkan tepuk edukatif ya. Tepuk edukatif yang masuk dalam 5 tipologi tepuk edukatif tadi. Masing-masing masih bisa dikembangkan dalam jumlah yang terbatas, disesuaikan dengan tema-tema yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita. Caranya tadi, pertama tentukan temanya. Misalnya nih, ini kan sebentar lagi Ramadan nih Kang Hendy. Ini kan banyak tema-tema menarik yang bisa dibuat tepuk. Misalnya, ini nanti kita praktekkan, saya beri tantangan Bunda, misalnya bikin tepuk Ramadan. Ya, atau tepuk sahur, bikin sesuatu yang lebih spesifik. Kalau ada sahur berarti ada apa Kang Hendy? Tepuk buka atau tepuk berbuka, gitu kan? Ya, kemudian tepuk tarawih misalnya, tepuk puasa, tepuk sedekah. Ada tema apa lagi? Tepuk tadarus. Itu kan keren ya. Coba dibuat. Tepuk nuzulul Quran. Ya kan? Apalagi peristiwa-peristiwa Ramadan yang lain. Tepuk Lailatul Qadar, ya kan? Tepuk takbiran, puncaknya apa? Tepuk lebaran. Ya. Nah, tepuk-tepuk itu bisa Anda buat dalam format tipe tepuk ikrar bisa. Bisa juga dibuat dalam format tepuk tanya jawab, ya kan? Bisa juga dibuat dalam format tepuk gabungan, tepuk berlagu silahkan. Kalau tepuk simbolik biasanya ya bisa, cuman ini tidak terlalu banyak yang mengembangkan tepuk simbolik. Kalau Anda ada TK tertentu sampai membuat simbol-simbol tepuk yang itu menjadi simbol TK-nya, itu keren juga, ya boleh. Nah, dan seringkali tepuk simbolik itu hadir tanpa kata-kata. Ya, seperti tepuk pramuka itu kan nggak ada kata-katanya, tapi kita semua sudah tahu itu tepuk pramuka. Nah, kemudian ada orang yang nggak ngerti bertanya, mana pramukanya? Kan nggak ada kata-kata pramuka, cuma tepuk. Mana pramukanya? Ya itu simbol dari gerakan pramuka. Memang itu tepuk yang menjadi simbol gerakan pramuka. Ya. Nah, bisa kan kita bikin tepuk simbolik untuk TK kita, untuk TPA kita? Kan bisa, silahkan ya. Dibikin yang unik,
mungkin tepuknya variasi tepuk apa gitu ya, sambil lompat-lompat, silakan ya, kayak semacam bikin yel-yel ya. Tapi itu tepuk simbolik, boleh. Oke, saya kembali ke bagaimana kita mengembangkan tepuk. Pertama tadi setelah kita tentukan temanya, lalu kita kita tentukan kata kunci. Setelah kata kunci ditentukan, yang ketiga Anda pikirkan tipe tepuk yang akan Anda kembangkan. Ikrar, tanya jawab, gabungan, atau berlagu. Ya. Yang keempat, uji coba. Berkarya itu harus selalu punya keberanian untuk mengekspresikan spontan, uji coba, praktekkan dengan anak-anak. Kalau belum sempurna, atau sebelum dipraktekkan dengan anak-anak, praktekkan dengan sesama teman dulu, sesama teman guru. Ya, kalau masih ada yang direvisi, revisi, baru kemudian dilempar, diajarkan ke anak-anak. Kita berikan contoh satu yang sederhana. Habis ini, saya beri kesempatan, Bunda sekalian berkarya, Kang Hendy bisa membagi, ada kelompok-kelompok tertentu nggak ya, di dalam peserta kali ini yang kita bisa untuk membagi tugasnya gitu maksud saya. Atau boleh breakout room. Oh, memungkinkan untuk itu nggak dengan waktu yang sekarang? Kayaknya terlalu lama. Kayaknya nggak bisa, nggak memungkinkan. Nggak usah. Ini, dipilih aja Kak, dipilih aja 5 orang. Nanti kita tampilkan di monitor atau 6 orang. Siap. Baik. Ini contoh kecil. Kalau kita mau mengembangkan tepuk, tadi tentukan tema. Misalnya Kak Adi mau bikin tepuk ayah, ya, ayah yang keren kayak Kang Hendy ini ya. Amin. Tepuk ayah. Apa sih kata-kata kunci setelah tema ditentukan? Yang kedua itu susun, pilih beberapa kata-kata kunci. Kata-kata yang merepresentasikan tema itu. Kalau kita bicara ayah, apa misalnya kata-kata kunci yang merepresentasikan tentang pribadi karakter seorang ayah? Ayah. Dalam bahasa anak-anak yang sederhana aja, apa kira-kira Bunda? Ada yang boleh menjawab? Oh, masih pada mute. Misalnya Kak Adi, secara cepat ya. Anak ada yang menyebut ayah itu ganteng. Boleh, 1 ganteng. 2 apa? Gagah. Ya. 3 apa? Tanggung jawab. Keempat, hebat. Kalau misalnya ada 4 kata kunci misalnya. Pertama apa tadi? Ganteng. Ya, karena tidak ada ayah yang cantik. Ya. Yang kedua apa? Misalnya gagah. Ya. Ayah itu biasanya ditampilkan bagi anak-anak. Ayah itu kan hero. Ya. Setelah ganteng, gagah. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, hebat. Lalu dicoba dipraktekkan. Ya. Tepuk ayah. Ayahku. Apa tadi yang pertama? Ganteng. Ayahku. Gagah. Ayahku. Tanggung jawab. Ayahku. Hebat. Ayah, ganteng, gagah, tanggung jawab. Ayahku hebat. Misalnya, itu jadi tepuk ayah yang keren gitu ya. Jadi sangat sederhana ya. Misalnya tepuk apa lagi? Tepuk Ramadan, tepuk apa? Pertama Anda tentukan Ramadan. Ada peristiwa apa sih Ramadan? Ya kan? Ada puasa, ada taraweh, ada zakat fitrah, itu kan? Itu disusun kata-kata kuncinya, lalu dipraktekkan. Ya. Kalau dibuat tanya jawab, boleh juga misalnya tepuk Ramadan dibikin tanya jawab, Anda pikirkan pertanyaannya apa, jawabannya apa. Oke? Ini masih ada waktu 15 menit Kang Hendy sebagai ini akhir. saya sudah tampilkan 5 orang nih. Silakan praktek. Ada Bunda Lilis Hanifa di unmute. Silakan. Bunda Sumarsi unmute. Bunda Neni Rupaida unmute. Bunda Sebentar, Kang Hendy, gini aja. Karena kan kita beri kesempatan semua peserta yang ingin mempraktekkan karya spontannya selama 15 menit terakhir ini untuk raise hand saja. Untuk raise hand saja. Oh iya, silakan yang raise hand aja kalau begitu. Nggak ada praktek ya. Jadi begini, tema-tema yang kita berikan tantangan untuk Bunda sekalian, itu tema-tema sekitar Ramadan. Boleh bikin tepuk Ramadan, tepuk sahur, tepuk berbuka, tepuk puasa, tepuk sedekah, ya, tepuk tarawih, tepuk tadarus. Tadi Kak Adi sudah sebutkan ya. Mungkin bisa diketik di chat ya, Kang Hendy ya. Cicilan sama hutang nggak usah ya. Iya. Oke.
Kak Adi ketik di, silakan dicoba Bunda sekalian. Caranya tadi gampang ya. Pertama tentukan temanya, yang kedua tentukan mau bikin tepuk apa. Kalau bikin tepuk tanya jawab berarti susunan kata kuncinya harus ada pertanyaan dan harus ada jawaban sederhana dan seterusnya. Tapi kalau mau bikin tepuk ikrar lebih sederhana ya, kayak tadi Kak Adi contohkan tepuk ayah tadi, itu tepuk itu ada yang menulis ternyata ayah berani, ayah kuat, ayah hebat, ayah pahlawan. Nah, ini jadi sesuatu yang hebat. Nah, sekarang tantangannya silakan Bunda membuat tepuk sederhana, nggak usah panjang-panjang, sederhana saja bertema Ramadan, ya. Oke, Kang Hendy, kita beri waktu berapa menit nih? 3 menit ya? Ya, 5 menit lah, cukup lah. Ya, bolehlah. Nanti setelah 5 menit, Bunda sekalian, yang sudah selesai menyelesaikan karyanya, akan bagus karya-karya ini kemudian disosialisasikan melalui Gurame juga berikutnya, Kang Hendy. Dipatenkan kalau perlu ya. Saya bikinkan kartu khusus nanti dimuat di sini nih buat siap. Silakan. Nanti yang keren-keren akan dibuatkan kartu khusus sehingga ini akan lebih membahana disosialisasikan tim Gurame ke berbagai daerah pada saat pelatihan-pelatihan Gurame. Ya, silakan Bunda. Silakan. 3 menit dari sekarang. Sebentar. 3 menit atau 4 menit ya. 4 menit sampai 21.20. Oke. Kak Adi izin minum sebentar. Ini sudah agak kering nih. Wih, udah ada yang resen. Mantap. Ya, ditahan dulu resennya ya, jangan diturunkan. Kang Hendy? Ya. Untuk membantu mempercepat, Bunda yang raise hand ada bagusnya mengetikkan di chat syair lirik tepuknya. Ya, diketikkan sehingga nanti semuanya bisa mencermati dengan mudah dan bisa mempraktekannya bareng-bareng. Yuk, syairnya diketik syairnya. Ya. Oke. Kak Adi belum sempat minum dari tadi, lupa. Aduh. Santai Kak. Makan udah belum? Makan dulu. Makan kerupuk ya. Ayo silakan. Yang sudah dapat syairnya langsung diketik. Prok tahan haus, keren. Prok tahan lapar, prok tahan haus, tepuk puasa. Aduh. Awas, jangan tepuk punya hutang, repot nanti. Kang Hendy punya tepuk favorit ini? Ada saya, tepuk MS Glow. Glowing, prok, glowing. Oke. Oh, banyak sekali nih, Bunda Salwani, tepuk puasa, plok. Iya, XX itu prok ya. Wih, keren. Prioritas ini. Yang resen ya, Kang Hendy. Prioritas yang resen ya. Siap, resen saya tampilkan ya di spotlight ya. Yang resen dibuka kameranya on cam biar kelihatan cakepnya. Yuk. Yang resen buka dong itunya kameranya, Bun. Bunda Faridah, Nufus, Bunda Endang, Setianingsih, silakan. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi silakan. Tepuk lebaran, wih sudah lebaran aja nih Bunda Neni. Aduh. Tepuk ngabuburit saya malah ngabuburit, tepuk lebaran. Banyak yang lebaran juga tepuk lebaran. Tepuk lebaran. Saya tepuk apa ya? Tepuk ngabuburit. 1 menit lagi. Silakan yang sudah di chat syairnya seperti apa. Nanti dipraktekkan. Bunda Siti silakan yang present dibuka kameranya biar saya bisa spotlight. Oke. Biar seru. Nah. Ya.
Nah, Bunda Farida Nupus. Iya, oke nih dari spotlight nih. Udah ada. Oh. Kita bisa mulai, Kang Hendy? Silakan. Oke, silakan dia atur. Ini yang sudah hadir bersama kita. Wah, keren ya. Ada beberapa yang sudah menyiapkan karyanya. Saya urut yang ada di tampilan monitor saya, Kang Hendy. Oke, Pertama, silakan Bunda Novita. Oke, sudah dibuka kameranya. Silakan presentasikan karyanya, Bunda. Tepuk apa yang dibuat? Tepuk puasa, Kak. Oke, silakan. Sudah diketik kah? Sudah, tapi mohon maaf tadi ter-enter. Oke. Silakan. Kita coba dengar dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tepuk puasa. Tahan lapar, tahan haus, tahan marah, tidak marah, tidak nangis. Puasa Ramadan saya bisa. Begitu. Oke, keren ya. Nah, ini kan sederhana ya. Coba kalau saya tanya Bunda sekalian, yang dibuat oleh Bunda Novita itu masuk tipe tepuk apa? Tepuk ikrar. Tepuk ikrar. Ya. Kenapa ikrar? Ya, dalam bentuk satu bentuk yang diungkapkan bareng-bareng ya. Oke. Adakah yang raise hand ini yang membuat tepuk tanya jawab? Ada nggak? Antara Bunda Neni, Bunda Farida, Bunda Siti Maesara, Bunda Endang, adakah yang bikin tepuk tanya jawab atau tepuk berlagu barangkali? Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Tepuk ikrar dulu nggak apa-apa ya untuk belajar awal. Karena yang paling basic, paling gampang itu memang tepuk ikrar, Kang Hendy. Kang Hendy juga bisa sehari bikin 3 tepuk ikrar ya. Iya. Ikrar pada siapa? Ya, yang penting harus sering diasah untuk membangun kepekaan. Baik, luar biasa, keren. Bunda Novita, pilihan kata yang diambil itu menurut saya pas banget buat anak-anak ya. Sesuatu yang sangat mendasar, mudah dihafal, pendek, itu prinsip tepuk yang bisa dipilih untuk syair tepuk anak-anak ya. Tahan lapar, tahan haus, tidak marah. Terakhir apa tadi? Tidak nangis. Oh, tidak nangis. Ya, Kang Hendy jangan nangis ya. Ya. Keren, terima kasih Bunda Novita ya. Keren. Kak, saya ada satu lagi ini termasuk tepuk lagu bukan ya? Boleh nggak dicoba? Coba. Oke, mohon maaf ya, satu lagi ya. Tepuk puasa, bangun sahur, sholat subuh dan mengaji. Aktivitas amalia dilalui. Tahan lapar, tahan haus, tidak marah dan menangis. Iya, oke, betul. Itu masuk kategori tepuk berlagu ya, karena memang ya jelas memang dilakukan dengan berlagu pasti masuk kategori tepuk berlagu. Betul, terima kasih Bunda Novita. Karyanya sudah terdokumentasi dengan baik di ruang Zoom, jadi nanti bisa dinikmati oleh siapapun ya di YouTube-nya Bu Rame. Keren. Lanjut, selanjutnya di samping Bunda Novita, saya lihat ada Bunda Neni. Bunda Neni sudah siap, silakan dibuka audionya dan dipraktekkan. Tepuknya apa yang dibuat, Bun, temanya? Kang Hendy, bisa dibantu, kayaknya masih tertutup. On. Sudah, on kan. Mic-nya nggak bunyi tuh. Sudah, Kang Hendy? Ya, silakan. On kan lagi. On kan dulu. Sudah. Yes. Tuh. Nggak kedengaran lagi, deketin, Bun, deketin. Ya. Ya. Sekarang Kang Hendy? Ya, sambil gigit aja nggak apa-apa. Juga ice breaking soalnya. Iya. Ayo, Bun. Tepuk lebaran. Baju baru, sholat id, salaman. Makan ketupat, pakai opor, enak sekali. Jangan lupa amplopnya, kasih aku dong sayang. Jangan lupa amplopnya Kang Hendy.
Bunda Neni, Sama ya, saya. ini jelas ya. Ini Ini nomor masuk satu saya jadikan. ini jelas masuk kategori tepuk berlagu. Hanya menurut Kak Adi ada satu kalimat yang tadi agak lepas secara ritme musikalnya. Yang kedua tadi gimana, Bun? Kalimat kedua. Baju baru, yang itu baju baru, sholat id, salaman. Yang kedua? Makan ketupat, pakai opor. Itu pakai opor. Nah, itu yang Kak Adi sebut kalimatnya lepas secara ritmis, secara ritme. Kenapa? Karena jumlah suku katanya terlalu banyak, ya. Akan lebih pas makan opor, makan apa tadi? Ketupat. Bukan tadi ada opornya tadi, gimana kalimatnya? Makan ketupat pakai opor. Nah, itu di situ. Makan ketupat pakai opor ayam, itu lebih pas. Jadi karena tadi makan ketupat pakai opor apa lebih panjang, sehingga dia di pinggir jalannya nggak usah disebutin. Lepas dari ritmenya. Makan ketupat sama opor ayam di pinggir jalan kalau kepanjangan. Ya, saran Kak Adi tadi dipaskan ketukannya lebih dipaskan sehingga kalimatnya tidak terlalu panjang. Makan ketupat pakai opor ayam itu akan lebih pas, ya. Oke, terima kasih Bunda Neni Rifaida dari Bandung. Kak Adi kemarin 3 hari di Bandung ya, tapi saya nggak sempat mampir-mampir kemana-mana karena kita fokus di acara di Hotel Grand Cokro Premier kemarin itu. Lanjut, di sebelah Bunda Neni, terima kasih sekali Bunda Neni sudah memberikan kontribusi untuk kita malam ini. Di sebelah Bunda Neni saya lihat ada Bunda Farida. Silakan Bunda Farida dibuka. Unmute dulu. Tema apa yang diangkat nih? Kak Adi, kita senang bisa ketemu. Silakan Bunda, mau ngangkat tema apa? Tepuk sahur. Sahur, baik. Silakan. Tepuk sahur. Bangun malam, tetap segar. Tunaikan kewajiban. Sahur, 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 yes. Oke. Kak, itu kalau lagi sih Bu Neni tadi itu belum kecatat loh tepuk lebarannya. Anak-anak kan sering kali kalau buka semangat, tapi kalau sahur anak-anak kan tidak mudah ya. Tapi kalau ada tepuk sahur itu terus bangunin sambil tepuk sahur kan Hendy. Biasa. Iya. Baik, ini yang dilakukan, yang dibuat, dikembangkan Bunda Farida itu masuk tipe tepuk pertama lagi ya, tepuk ikrar ya. Sebenarnya bisa juga dibikin tepuk, kalau dibikin tepuk tanya jawab misalnya, maka buat konsep pertanyaan apa ya terkait sahur, lalu jawabannya apa, itu bisa dibikin tanya jawab. Nah, yang dibuat Bunda Farida ini, dikembangkan Bunda Farida masih masuk kategori tepuk tipe pertama, yaitu tepuk ikrar. Tapi keren ya. Terus berkarya lagi berikutnya Bunda Farida. Terima kasih banyak. Karyanya terdokumentasi. Siti Maisaroh, silakan. Ya, silakan Bunda Siti Maisaroh dari Bogor. Bunda Siti Maisaroh dari Bogor. Ayo, silakan. Ayo Bunda Siti. Kayaknya ada sedikit masalah. Ada gangguan audionya. Langsung Bunda Endang dari mana Bunda Endang? Setianingsih, silakan. Ya. Silakan Bunda Endang mau mengangkat tema apa ini? Tepuk puasa. Tepuk puasa. Baik, silakan. Tepuk puasa. Sahur subuh hari. Tahan lapar siang hari. Tunggu berbuka sore hari. Tarawih malam hari. Anak soleh
Kuat puasa. Kuat, kuat, kuat. Yes. Oke. Ini menarik sebenarnya, tepuk yang dibuat dikembangkan Bunda Endang. Ini bisa dibawa ke tepuk tanya jawab, Bang Hendy. Karena ada kalimat-kalimat yang itu bisa dibedakan secara tegas antara pertanyaan dengan jawaban. Misalnya yang dihubungkan dengan waktu tadi itu bisa masuk tepuk tanya jawab. Ya, misalnya sahur apa tadi? Subuh hari. Subuh hari, sebelum subuh ya. Jangan makan sahur habis subuh. Sholat subuh pagi hari dan seterusnya dihubungkan ya. Sholat taraweh, sholat duhur siang hari, sholat asar sore hari, berbuka jelang maghrib dan seterusnya. Silakan dibuat pertanyaan dan disepakati jawabannya. Kalau sudah ada kesepakatan, intinya kan tepuk itu susunan kalimat yang kita sepakati. Ya. Tapi yang dibuat oleh Bunda Endang ini bisa dibuat tepuk ikrar, bisa juga dibuat tepuk tanya jawab. Ya. Tapi tinggal ditegaskan aja mau dikembangkan menjadi tepuk tanya jawab apa tepuk ikrar. Ya, keren. Terima kasih Bunda Endang. Iya. Kang Hendy. Ya. Nggak kerasa udah 9:30 ini. Iya, langsung closing statement Kak, silakan. Iya. Baik, Bunda sekalian, terima kasih. Kak Adi di ruang studio kecil malam hari ini senang sekali bisa menyapa semuanya, berbagi dengan semuanya. Inspirasi pengembangan tepuk edukatif malam hari ini, harapan Kak Adi bisa terus ditindaklanjuti, dikembangkan di lapangan. Buat tepuk-tepuk karya Bunda sendiri itu akan lebih mengena. Pengalaman Kak Adi ketika kita berkarya, kita ajarkan kepada murid-murid kita, apresiasi mereka itu jauh lebih tinggi ketika itu adalah karya guru-guru mereka. Mereka akan merasa lebih, anak-anak itu ekspresif ya, ketika berkaitan dengan karya guru-gurunya. Ketika gurunya sering berkarya, termasuk membuat tepuk-tepuk, ya, permainan-permainan sederhana seperti tepuk itu cukup penting untuk mewakili keberadaan sang guru yang terus berkarya. Ya, guru yang berkarya, insya Allah dia akan lebih dirindukan anak-anaknya, lebih dekat dengan mereka, dan membuat anak-anak mereka bangga kepada mereka. Selamat berkarya. Jangan ragu untuk menghadirkan sesuatu yang baru. Kalau butuh berkonsultasi, ya, berdiskusi tentang karya-karya kreativitas, baik cipta lagu, cipta tepuk, dan seterusnya, boleh hubungi Kang Hendy, Kang Deden, atau Kak Adi, ya. Boleh. Dan jangan lupa mampir di channel Gurame untuk memberikan dukungan, dan channel Kak Adi Kitana. Kang Hendy sudah bikin channel YouTube belum? Udah dong. Oh, sudah ya. Subscribernya masih dikit. Ya, nanti kan jarang di maintain. Terima kasih. Kayaknya itu Kang Hendy yang bisa Kak Adi bagi malam hari ini. Mudah-mudahan ini hanya sebagai awal ya, menginspirasi teman-teman sekalian untuk terus berkontribusi, membuat karya-karya baru demi kemajuan dunia pendidikan, dunia edukasi karakter anak-anak kita. Terima kasih, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Kang Hendy yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Kasih aplaus buat Kak Adi Kitana. Ternyata bunda-bunda sekarang baru tahu kan banyak lagu-lagu itu yang keren, kece itu karya Kak Adi ya. Nah, sekarang kita malam hari ini banyak belajar untuk mencipta lagu, tepuk tangan juga mencipta, nggak belum ya, sama mengubah tadi sedikit-sedikit ya, itu jagonya di Gurame ya. Yang penting nanti dipraktekkan tepuk-tepuk yang tadi itu, mohon maaf pada bunda-bunda tadi yang nggak bisa saya tampung ya, karena mengingat waktu juga ya. Terima kasih sekali lagi Kak Adi, moga-moga nanti kita bisa ketemu lagi di workshop biar lebih panjang lagi ya. Kayak TFT ataupun workshop online juga nggak apa-apa ya. Baik, teman-teman semuanya seperti biasa sebelum ditutup saya mau menginformasikan dulu.
Jadi nanti tidak ada lagi workshop seminar lanjutan online ya, karena ini pertemuan yang terakhir ya. Jadi nanti kalau mau ketemu lagi ada di kuliah online webinar batch 56 menjadi pribadi produktif anti mager di bulan suci. Itu seperti biasa kalau bulan Ramadan kita siang hari jam 1 sampai jam 3 ya. Batch 56 pemateri-materinya 3 orang. Itu silakan. Untuk khusus grup ini masih bisa 35.000 ya sampai besok. Saya ngingetin lagi soalnya tadi banyak yang tanya ya. Terus yang selanjutnya seperti tadi Kak Adi bilang, kita punya produk ya, tepuk-tepuk di sini yang sudah kita patenkan. Ya, ini produknya dari Gurame, nanti saya akan share, ada yang produk 100.000, ada pakai buku, ada juga yang 150.000 yang full. Nanti silakan kalau mau pesen silakan sini, karena di sini juga penting buat speaking buat guru-guru ya, ataupun materi-materi yang biar kece gitu, nggak ketinggalan cara pembelajarannya gitu ya. Teman-teman semuanya, informasi selanjutnya nanti sertifikat tunggu 5 hari kerja ya, 5 hari kerja dari mulai sekarang ya. Jadi tunggu, jangan dulu keluar dari room ya, WA group sebelum nanti sertifikatnya didapatkan. Ditunggu dulu 5 hari kerja, insya Allah selesai ya. Mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan webinar selanjutnya. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita sendiri, untuk orang lain juga, dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini. Ya, yuk teman-teman semuanya, sebelum kita foto, kita tutup dulu yuk. Tutup dengan membacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.